Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau telah menjadi milik orang lain. Tak selayaknya jika kita masih menggantungkan angan-angan untuk kita berdua. Hati Kakang telah berubah. Tidak, Kendedes. Sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku tidak boleh hanyut menuruti keinginan. Aku mencintaimu, tetapi aku harus menumbuhkan perasaan lain. Karena kau telah menjadi milik aku. Bahkan kau akan segera mendapatkan keturunan. Aku hanya memiliki tubuhku, tidak jiwaku. Terima kasih. Tetapi apakah tidak pernah tumbuh sebuah pertanyaan di dadamu? Apakah kita akan tetap seperti ini? Betapa naifnya. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian. Dalam seri ke-265 ini dengan para pemain Hari Akik sebagai Empu Gandring, Dedi sebagai Anjam Pianik Kayu Wangi, Eli Ermawati sebagai Kendedes, Rusli sebagai Aku Tunggul Amatu, Aris Sudiro sebagai Senopati Pragolapati, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ken Arok merasa tidak sabar lagi untuk segera memiliki keris pusaka yang dipesannya. Namun Empu Gandring tidak bisa menjanjikan waktu secepatnya. Karena untuk membuat keris harus dilampari dengan puasa dan tirakat. Ketika fajar menyingsing, Ken Arok berpamitan untuk kembali ke Tumapel. Apa yang kau renungkan, Adi Anjambiani? Aku merasa takjub sekali, Kakak. Apa yang telah mempesonamu? Ken Arok. Ya, Ken Arok semakin mengenalnya, semakin kulihat kemampuan yang tidak terduga-duga. Dan semalaman aku menjadi saksi apa yang telah dilakukannya. Pekerjaan yang besar. Iya, kau benar, Adi. Sayang aku telah tua. Jika saja aku berumur lebih dari 100 tahun, tentu aku akan bisa menyaksikan hal-hal luar biasa yang akan dilakukannya.
Bukankah ia kekasih dewa-dewa? Kenapa Kakang Empu? Kata-katamu telah menyentuh hatiku. Kata-katamu seolah kau tujukan pula kepadaku. Aku juga telah tua, Di. Bahkan umurku lebih tua darimu. Dan sebenarnya aku menyimpan keinginan yang sama. Aku telah menjadi saksi atas kemunculan seorang pemuda langka. Pemuda yang luar biasa. Kekasih dewa-dewa. Aku membayangkan ia calon raja yang akan menguasai tanah Jawa ini. Andai kata aku berumur panjang, tentu aku bisa menyaksikan bagaimana sepak terjangnya. Bagaimana dengan aku, Kakang? Apakah Kakang masih akan menahanku beberapa lama di sini? Jangan tergesa-gesa pulang, Di. Aku masih membutuhkan bantuanmu. Temanilah aku di sini. Baiklah, Kakang. Rasa-rasanya aku memang sangat tertarik dengan apa yang akan Kakang lakukan. Ya, terhadap bongkahan logam itu. Aku merasa penasaran untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Seperti apa wujud pusaka yang akan menggetarkan itu nantinya. Siapa kau? Maaf Tuan, benarkah ini istana Aku Wu Tunggul Ametung? Maksudku, apakah ini istana Aku Wu Tumapel? Kau berpura-pura tidak tahu atau bagaimana? Maaf Tuan, saya tidak berpura-pura. Saya ingin meyakinkan, apakah benar ini adalah istana Pakuwon Tumapel? Ya, kau mau apa? Kau mau mengemis? Bukan di sini tempatnya. Ayo pergi sana. Maaf Tuan, saya tidak bermaksud mengemis. Jika tidak mengemis, kau mau apa? Saya bermaksud menghadap Aku Wu Tuan. Untuk apa? Untuk apa? Kau gembel. Pakaianmu compang-camping, kotor. Kau bermaksud menghadap aku? Jangan-jangan kau tidak waras, Maaf Tuan, menurut perasaan saya tidak sakit. Pakaian saya kotor karena saya telah menempuh perjalanan yang jauh sekali dari bumi Belambangan sampai ke tempat ini. Saya bermaksud mencari adik saya, Tuan. Adikmu? Mengapa kau mencari adikmu di sini? Maaf Tuan, menurut berita yang saya dengar, adik saya memang berada di sini, di dalam istana ini. Siapa adikmu? Aku Wu adalah adikmu? Iya, mestinya Aku Wu adalah adik saya. Orang gila. Pergi saja kau dari sini. Ayo pergi sana. Dan jangan mengigau Aku Wu Tunggul Ametung adalah adikmu. Ayo pergi sana. Pergi. Tetapi... cepat pergi. Jangan membuat kami marah. Cepat pergi dari tempat ini. Dan jangan mencoba berangan-angan menganggap Aku Wu Tunggul Ametung mempunyai adik sepertimu. Ada apa ini? Ini Tuan. Orang ini menganggap Aku Wu adalah adiknya. Dan ia meminta untuk bertemu dengan Aku Wu, Tuan. Hop! Ikat kudaku. Baik Tuan. Namamu siapa? Nama saya Kameswara, Tuan. Kameswara? Sebuah nama yang bagus. Tetapi sayang, kau mempunyai kelainan anak muda. Mengapa kau berani menganggap aku adalah adikmu? Dari mana kau bisa menganggap aku adalah adikmu? Jawab! Maaf, Tuan. Sebenarnya saya tidak berani menganggap Aku adalah adik saya. Omonganmu membingungkan. Apa maksudmu? Kau berasal dari mana? Saya berasal dari Pesanggaran, Tuan. Pesanggaran? Aku belum pernah mendengar nama itu. Di mana itu Pesanggaran? Di ujung timur Pulau Jawa ini, Tuan. Jika Tuan pernah ke sana, maka Tuan akan berada di bumi Belambangan. Di sanalah Pesanggaran itu berada. Lalu mengapa kau lancang menyebut aku adalah adikmu? Maaf, Tuan. Sekali lagi saya tidak bermaksud menganggap Aku adalah adik saya. Akan tetapi, Kendedes yang sekarang dikawininya adalah adik saya. Aku hormati kau. Jika kau adalah benar kakak dari Tuan Putri Permaisuri. Akan tetapi,
Sepengetahuanku Tuan Putri tidak mempunyai seorang kakak. Ia anak semata wayang, tidak berkakak dan tidak beradik sama sekali. Hai, anak muda. Jika kau mengaku Tuan Putri Permaisuri adalah adikmu, sebut saja dari mana ia berasal. Sebuah desa yang bernama Panawijen, putri dari ayah angkatku, Empu Purwa. Oh, jadi kau anak angkat Empu Purwa. Dan karena Ken Dedes telah menjadi permaisuri aku, maka kau merasa derajatmu lebih tinggi sebagai kakaknya. Begitu? Maaf, Tuan. Saya tidak merasa demikian, Tuan. Lalu mengapa kau berani menyebut aku adalah adikmu, ha? Sebenarnya saya akan menjelaskan bahwa adik saya adalah Ken Dedes. Tuan, saya mengajukan permohonan agar saya diperkenankan bertemu dengan adik saya. Namun jika Tuan keberatan, saya tidak akan memaksa. Saya akan kembali ke Belambangan. Namun jika Tuan Putri Permaisuri yang adalah adik saya itu marah, silahkan Tuan menanggung akibatnya. Kalimat yang meluncur dari mulut Kamaswara tertata rapih dan halus. Namun Senopati Pragolapati mampu merasakan bahwa justru dari kalimat itu menunjukkan bahwa Kamaswara tidak boleh dianggap remeh. Apalagi ketika dia merasakan di balik kalimat itu bersembunyi sebuah ancaman yang halus. Meski Senopati Pragolapati menjadi tersinggung karenanya, namun dia tidak berani mengabaikannya. Baik, aku hadapkan kau. Tetapi awas, jika kau ternyata menipuku, aku jemur kau di alun-alun 7 hari lamanya. Baik, saya tidak keberatan, Tuan. Ada apa kau menghadap prajurit? Ampun, Tuan. Senopati Pragolapati bersama seorang pemuda yang mengaku kakak Tuan Putri mengajukan permohonan menghadap. Kakak dari Tuan Putri? Hamba, Tuanku. Baik, aku akan menerimanya. Persilakan mereka masuk. Di mana Tuanku akan menerimanya, Tuan? Di sini. Beritahu Permaisuri agar kemari. Hamba menghaturkan sembah tuanku. Aku terima, Pragolapati. Duduklah. Hamba menghaturkan sembah, Tuanku. Iya, aku terima. Permaisuri. Hamba, Tuanku. Orang ini aku belum bertanya namanya. Tetapi ia mengaku kakakmu. Apakah kau mengenalnya? Hamba, Tuanku. Hamba mengenalnya. Ia adalah kakak hamba yang pernah hamba sampaikan kepada Tuanku. Ia yang pernah hamba ceritakan sebagai satu-satunya orang yang barangkali akan mampu mengatasi ulah Ken Arok. Aku Tunggul Amatung terkejut. Dia memandang wajah Kamaswara dengan lebih cermat lagi. Aku kemudian tersenyum. Wajahnya nampak lebih ramah. Namun tidak kalah terkejutnya adalah Senopati Pragolapati yang mendengar penuturan Permaisuri Ken Dedes. Sulit bagi Senopati Pragolapati untuk mempercayai bahwa pemuda yang lusuh itu diharapkan dapat menghentikan ulah Ken Arok yang telah menggegerkan Tumapel. Jadi, kaukah yang bernama Kameswara itu? Hamba, Tuanku.
Hamba memang bernama Kameswara. Benarkah seperti yang dikatakan adikmu yang telah menjadi permaisuriku ini? Kau mampu menghadapi Ken Arok? Ampun, tuanku. Hamba tidak mengerti dengan persoalan yang telah tuanku sampaikan kepada hamba. Mengapa hamba harus dibandingkan dengan Ken Arok? Kau mengenal Ken Arok? Hamba mengenalnya, tuanku. Bagus. Aku senang dengan kehadiranmu, Kakang Kameswara. Baik, karena kau adalah saudara tua istriku, maka kau juga kutempatkan sebagai saudara tuaku. Ken Dedes banyak bercerita tentang kau, dan kami pun berharap agar kau datang untuk membantu memecahkan persoalan kami. Ternyata Hyang Batara Agung berbaik hati kepadaku dengan mengirimmu kemari, Kameswara. Aku senang sekali, Kakang Kameswara. Akan tetapi, tuanku, apakah yang harus hamba lakukan atas Ken Arok? Ken Arok telah berbuat ulah di Tumapel. Ia merasa sebagai lelaki sendiri tanpa tanding. Nah, aku minta, hentikan ulahnya, atau aku beri wewenang kepadamu untuk membunuhnya. Tuanku, bolehkah hamba akan menyampaikan sesuatu? Katakan, Pragolapati. Setahu hamba, Ken Arok adalah seorang pemuda yang aneh. Pemuda itu mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi, tuanku. Pekerjaan yang sangat sulit untuk mengatasinya. Orang yang dihadapkan pada Ken Arok haruslah orang yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi pula. Oleh karena itu, tuanku, hamba mengajukan permohonan agar pemuda ini menunjukkan kepada kita kemampuan apa yang dimilikinya sebagai modal untuk menghadapi Ken Arok. Permintaanmu masuk akal, Pragolapati. Bagaimana, Kakang Kameswara? Senopati Pragolapati berdesir ketika Ken Dedes berharap Kameswara akan mampu mengatasi ulah yang ditimbulkan oleh Ken Arok. Di luar dugaan Kameswara, Senopati Pragolapati memintanya untuk memamerkan kemampuan kanuragan yang dimilikinya. Karena untuk menghadapi Ken Arok dibutuhkan orang yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Ampun, tuanku. Tidak selayaknya hamba memamerkan kemampuan yang hamba miliki. Dan di samping itu, apakah persoalan yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lain? Cara yang tidak harus menggunakan kekerasan? Maksudmu? Hamba mengenal Ken Arok. Barangkali hamba bisa mengajaknya berbicara, mengingatkannya untuk tidak melanjutkan perbuatannya. Bagaimana, Pragolapati? Tuanku, meski belum lama hamba mengenal Ken Arok, tetapi hamba telah bisa membayangkan perilakunya. Adalah mustahil jika Ken Arok bisa diajak berbicara. Dan lagi, itu bukan cara yang kita kehendaki. Kau benar, Pragolapati. Aku sependapat denganmu. Tidak ada salahnya jika persoalan Ken Arok diselesaikan dengan tanpa kekerasan. Ia mau pergi meninggalkan Tumapel dan tidak membuat kekacauan di sini. Akan tetapi, jika Ken Arok tidak mau, tentu dibutuhkan cara yang lain. Yang tidak lain adalah kekerasan. Nah, Kakang Kameswara, bagaimana? Bagaimana, Kakang Kameswara? Hamba mohon ampun, tuanku. Hamba merasa sulit untuk memenuhi permintaan itu. Hamba merasa tidak patut untuk melakukannya, karena yang hamba rasakan adalah suatu kesombongan. Hamba manusia biasa, tuanku. Hamba titah sakwantah yang banyak menyimpan kekurangan, dan hanya sedikit sekali kelebihan yang hamba miliki. Oh, mengapa kau harus menganggapnya sebagai suatu kesombongan? Bukankah kau yang memamerkan kepadaku, dan akan tetapi aku yang memerintahkan kepadamu untuk menunjukkan kemampuanmu kepadaku. Semata-mata aku merasa yakin bahwa kau adalah orang yang benar-benar tepat untuk menghadapi Ken Arok. Kakang Kameswara, apa salahnya jika kau penuhi permintaan aku, Wu Kakang? Jika Kakang merasa risih, baiklah, anggap saja yang meminta adalah aku. Tunjukkan kemampuanmu agar tuanku aku merasa yakin. Baiklah, tuanku. Hamba tidak akan menolak. Akan tetapi mohon tuanku tidak terlampau tinggi berharap keberhasilan hamba.
karena hamba pun tahu siapakah Ken Arok. Aku mengerti dan aku tidak menyalahkanmu jika hal itu yang harus terjadi. Semua perhatian kemudian tertuju kepada Kamaswara yang masih duduk terpaku. Kamaswara kemudian bersedekap dan melipat kedua tangan di dadanya. Dengan setengah hati, Kamaswara segera membangun aji panglimunan yang baru saja dipelajarinya dari kitab Pallawa Riung Laut. Aku Tunggul Amatung berdebar-debar ketika melihat aliran udara yang seperti membawa kabut menyelubungi tubuh pemuda itu. Dan Senopati Pragolapati tidak kalah tegangnya menyaksikan apa yang terjadi. Hah? Hilang? Hilang? Ia menghilang. Oh, luar biasa. Bukan main. Apakah kau bisa mendengar suaraku, Kakang Kameswara? Hamba tuanku, hamba mendengar. Oh, luar biasa, Kakang Kameswara. Kemampuan melenyapkan diri. Aku pikir hanya berada di dalam dongeng-dongeng. Ternyata kau telah menunjukkan kepadaku. Cukuplah kau menghilang. Sekarang menampaklah kembali. Baik tuanku, hamba akan menampakkan diri. Menjadi tiga. Sekali lagi dada aku Tunggul Amatung, Senopati Pragolapati dan Ken Dedes bagaikan diaduk, menyaksikan tontonan yang bagaikan tidak masuk akal. Demikian Kamaswara menampakkan diri. Ternyata Kamaswara tidak lagi duduk di tempatnya semula, tetapi dalam wujud gambar tiga yang berpencar berjauhan. Kamaswara yang telah mengeterapkan aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari, ketiga-tiganya menyembah kepada aku Tunggul Amatung. Bukan main. Sungguh luar biasa. Wah. Benar-benar suatu hal yang tidak masuk di akal. Kau bisa menghilang. Dalam menghilang, andai kata kau mau, kau bisa berbuat seenakmu. Dan sekarang, pekerjaan yang tidak masuk akal pula. Kau membelah diri menjadi 3 bagian. Luar biasa. Oh, aku tidak tahu harus mengucapkan apa sebagai rasa kekagumanku atas kemampuanmu itu. Sungguh luar biasa, bukan main. Pragolapati. Hamba tuanku. Apa katamu, Pragolapati? Luar biasa tuanku. Tidak masuk akal. Ampun tuanku. Hanya ini yang bisa hamba haturkan. Terima kasih, Kakang Kameswara. Sudah. Cukup, kembalilah kau pada keadaanmu semula. Bagaimana, Tuan? Apa yang bagaimana, prajurit? Saya ingin mengetahui nasib pemuda itu. Apakah tuanku menerimanya atau Tuan Putri Ken Dedes menerima sebagai saudara tuanya? Sebaiknya kau minta maaf kepadanya. Kenapa, Tuan? Bukankah kau telah bersikap kasar kepadanya? Bahkan kau telah dengan kasar mengusirnya. Andai kata yang kau lakukan itu benar-benar terjadi, Tuan Putri tentu akan murka, apalagi Tuan Aku. Dan kau pasti akan digantung di alun-alun, prajurit. Jadi, bagaimana tuanku? Nasibmu memang buruk, dan aku tidak peduli dengan nasibmu. Tuan, lalu apa yang harus saya lakukan, Tuan? Apakah kau takut? Iya, saya takut, Tuan. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Yang harus kau lakukan adalah nikmatilah rasa takutmu itu. Prajurit penjaga regol itu mendadak pucat. Senopati Pragolapati yang merasa geli di dalam hati bergegas meninggalkannya. Ternyata kelakar Senopati itu membuahkan ketakutan dan rasa khawatir. Prajurit itu menjadi gelisah dan kebingungan.
Sementara itu, kehadiran Kameswara membuatkan Dedes menjadi gembira. Demikian pula dengan Aku Tunggul Amatung yang telah membayangkan persoalan Ken Arok pasti akan dapat diatasi. Di hadapan Aku Tunggul Amatung, dengan rapi Ken Dedes menyembunyikan perasaannya terhadap Kameswara. Namun manakala mereka hanya berdua, binar-binar tatapan cinta itu tidak bisa disembunyikan lagi. Namun demikian, kematangan berfikirnya menyebabkan Kameswara selalu menjaga diri. Aku mencintaimu, Kakang. Tidak perlu kau ulangi kata-kata itu, Ken Dedes. Aku telah mengetahui warna hatimu yang sebenarnya, sebagaimana kau juga mengetahui bagaimana perasaanku terhadapmu. Tetapi kau telah menjadi milik orang lain. Tak selayaknya jika kita masih menggantungkan angan-angan untuk kita berdua. Hati Kakang telah berubah. Tidak, Ken Dedes. Sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku tidak boleh hanyut menuruti keinginan. Aku mencintaimu, tetapi aku harus menumbuhkan perasaan lain. Karena kau telah menjadi milik aku. Bahkan kau akan segera mendapatkan keturunan. Aku hanya memiliki tubuhku, tidak jiwaku. Terima kasih. Tetapi apakah tidak pernah tumbuh sebuah pertanyaan di dadamu? Apakah kita akan tetap seperti ini? Betapa naifnya. Apa salahnya, Kakang Kameswara? Kita tetap saling mencintai. Kakang selalu bersamaku. Kakang tinggal di sini. Aku tinggal di sini? Sampai kapan? Ken Dedes, mudah bagiku untuk berbuat sesuka hatiku. Aku mempunyai kemampuan berlandaskan ajian panglimunan. Aku bisa menghilang. Dengan sesuka hati, aku akan dapat menemuimu tanpa diketahui oleh siapapun. Tetapi, kalau aku harus bertanya kepada naluri, nuraniku, apakah hal itu harus aku lakukan? Tidak, Ken Dedes. Biarlah cinta kita tetap bersih, tanpa harus dikotori oleh hal-hal semacam itu. Aku datang untuk menolongmu, melepaskan diri dari kesulitan yang dibuatkan Arok. Setelah itu bagaimana, Kakang? Kakang akan pergi? Aku akan pergi, dan mungkin aku akan datang lagi, Ken Dedes. Alangkah baiknya jika perasaan yang tumbuh itu kita ubah menjadi perasaan yang lebih bersih, kakak beradik. Karena dengan begitu, dengan hubungan kakak beradik, aku justru akan dengan leluasa menemuimu. Betapa lain kata hati dengan kenyataan. Cobalah belajar mencintai suamimu. Aku lihat aku lelaki yang baik. Bukankah demikian, Ken Dedes? Iya. Aku akan kembali ke bilikku. Ken Dedes serasa tidak ingin melepaskan pandangan matanya ke arah Kameswara yang berdiri di depannya. Namun sesaat kemudian, Kameswara telah lenyap dalam lindungan Aji Panglimunan. Kembali ke biliknya, Ken Dedes mengejap-ngejapkan matanya, dan tiba-tiba mata itu membasah. Air membayang di kelopak matanya. Kemudian air mata itu bergulir jatuh di pipinya. Ken Dedes kemudian tersenyum. Entah apa maknanya. Apakah kau telah siap, Kameswara? Aku sudah siap, Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Namaku Pragolapati. Panggil saja aku Pragolapati. Maaf, Tuan. Tuan adalah seorang senopati. Saya tidak berani meninggalkan tata kesopanan dan unggah-ungguh. Baiklah, terserah kau. Tetapi apakah yang akan kau kerjakan sekarang? Tuan, biarlah saya akan bertemu dengan Ken Arok sendirian. Kau keberatan aku menemanimu? Benar, Tuan. Baiklah. Aku antar kau ke penjara, agar prajurit penjaga-penjaga tidak menimbulkan kesulitan bagimu. Ayo, Kameswara. Mari, Tuan. Dengan diantar Senopati Pragolapati, Kameswara segera menuju penjara. Prajurit penjaga penjara segera memberikan kesempatan kepada mereka untuk lewat. Di dalam hati mereka bertanya-tanya, siapakah pemuda yang bersama Senopati Pragolapati itu? Ada sesuatu yang aku rasakan tidak wajar di sini. Aku bisa merasakannya. Ken Arok. Ia bersandar pada dinding dan menatapku dengan tatapan mata yang aneh, seperti tidak mengenalku. Apa yang telah terjadi? Ken Arok, ini aku Kameswara. Ken Arok, ini aku Kameswara. Aneh, mengapa kau seperti tidak mengenalku, Ken Arok? Ini aku Kameswara. Ada yang tidak wajar yang aku rasakan. Ken Arok seperti tidak mengenalku. Tatapan matanya seperti orang yang kebingungan. Dan aku merasakan getaran tidak wajar di ruangan ini. Aku
aku bisa merasakannya. Apakah sebenarnya yang tidak wajar ini? Kameswara berpegangan pada terali besi. Dia menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru. Kameswara kemudian mengangguk-angguk, seolah-olah menemukan di mana letak keanehan yang dirasakannya. Kameswara kemudian memandang ke arah Ken Arok, seperti berhasil menembus tatapan matanya menerobos tabir aneh yang melindungi bilik penjara itu. Jadi itu rupanya. Yang aku hadapi ternyata hanyalah sebuah permainan. Ken Arok tidak ada. Yang ada orang lain menggantikannya. Dan wajahnya, wujudnya, dilindungi bayangan semua. Beberapa saat Kameswara termangu, bagaikan ada sesuatu yang tengah menjadi bahan pertimbangannya. Kameswara tiba-tiba berbalik dan melangkah keluar meninggalkan tempat itu. Senopati Pragolapati yang berada di luar pintu penjara jadi terheran-heran. Bagaimana Kameswara? Aku tidak mendengar pembicaraan apapun dari sini. Kita menunggu malam, Tuan. Menunggu malam bagaimana? Aku tidak ingin berurusan dengan Ken Arok yang berada di dalam penjara itu. Aku ingin berurusan dengan Ken Arok ketika berperan sebagai pahlawan berjubah putih. Oh, kau ingin mendapatkan bukti rupanya. Terserah bagaimana Tuan mengatakan. Waktu kemudian beranjak bagaikan kuda berlari yang tidak mungkin berhenti. Dia terus bergerak ke depan. Siang berubah menjadi sore, dan sore membawa mendung tebal yang memayungi kota Tumapel. Langit bagaikan robek, memuntahkan deras hujan, dan pijar halilintar menggelegar, membuncah dan mengejutkan. Tanpa peduli terhadap keadaan cuaca, seorang penunggang kuda terus memacu kudanya mendekati kota Tumapel. Dan ketika gelap kemudian datang, penunggang kuda itu melewati gerbang timur. Dan prajurit tidak merasa perlu peduli karena tidak ingin basah kuyup mencegah orang itu. Selamat malam, Tumapel. Kini aku telah berada di sini lagi, dan kembali kau akan kuaduk dan kuguncang dengan berbagai persoalan, sampai aku menjadi pusing kepalanya. Aku akan menemui Kebo Ijo. Mungkin ia bisa menjadi gila karena merasa terlalu lama aku meninggalkannya. Betapa mengerikan kalau alam ini murka. Hujan yang turun gemersak seolah barisan prajurit segelar sepapan. Dan ledakan petir seolah panglimanya yang mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Apakah sebelumnya tidak pernah turun hujan, Tuan? Tidak. Beberapa pekan yang lalu hujan sudah mulai turun setelah sekian lama mongso ketiga. Tetapi hujan yang kali ini benar-benar dahsyat. Bulan sama sekali tidak nampak. Itulah kebesaran kekuasaan Hyang Batara Agung, Tuan. Dan sekarang kita merasa betapa kecilnya kita ini. Oh benar. Sebenarnya apa yang kita kerjakan di sini, Kameswara? Mengapa kau belum juga bertindak? Kita menunggu Ken Arok datang, Tuan. Menunggu Ken Arok datang? Benar, Tuan. Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Baiklah. Aku akan berterus terang, Tuan. Mungkin agak sulit menjelaskan kepada Tuan bahwa orang yang berada di dalam penjara itu bukan Ken Arok. Bukan Ken Arok? Iya, Tuan. Bagaimana mungkin? Kita telah melihatnya dan orang itu adalah benar Ken Arok. Bukan, Tuan. Ia orang lain yang menggantikan Ken Arok. Sedangkan Arok yang sebenarnya tengah berkeliaran entah di mana. Dan kita sekarang menunggunya. Aku tetap tidak mengerti dengan apa yang kau katakan, Kameswara. Jika orang itu bukan Ken Arok, lalu siapa? Apakah saudara kembarnya? Wajah orang itu sama sekali tidak mirip dengan Ken Arok. Tuan telah dikecoh. Tuan ditipu. Maksudmu? Sebuah ilmu sejenis bayangan semu telah melindunginya. Wujud orang itu berubah seolah Ken Arok, padahal bukan. Gila. Ia sudah datang, Tuan.
Manakala petir tiba-tiba meledak didahului oleh seleret sinar, Kameswara melihat sosok tubuh memasuki halaman penjara dengan meloncati pagar. Kameswara segera memberi isyarat kepada Senopati Pragolapati untuk mengikuti langkahnya. Bagaikan ingin ikut mengetahui apa yang akan terjadi, hujan yang turun tiba-tiba mereda, menyisakan gerimis. Namun di kejauhan, petir masih sering meledak. Ada orang yang menungguku rupanya. Apakah Kebo Ijo telah ke Manungsan? Mengapa kau berhenti, Ken Arok? Kau, Kameswara? Iya. Sudah lama kau menungguku di sini. Iya. Nampaknya kau ditemani oleh seseorang. Katakan kepadanya, Kameswara, tidak ada gunanya ia bersembunyi. Tuan, keluarlah. Marilah temani saya untuk berbicara dengan Ken Arok. Dari mana saja kau, Ken Arok? Sehingga kau harus menempatkan orang lain untuk menggantikanmu. Aku baru saja menempuh perjalanan jauh untuk menemui Empu Gandring. Paman Anjampiani telah membawa pesannya kepadaku untuk datang menemuinya. Bongkahan logam dari langit itu ternyata belum bisa dikuasai, bahkan nyaris merenggut nyawanya. Bagaimana keadaan Empu Gandring sekarang? Ia telah pulih kembali setelah bongkahan logam itu berhasil dibakar sampai membara. Oh, syukurlah. Kau sendiri, apa yang kau lakukan di tempat ini, Kameswara? Tuan Putri Kendedes meminta pertolongan kepadaku untuk mengingatkan kau agar tidak merepotkannya. Ulahmu membuatnya sedih, Ken Arok. Hanya itu? Iya. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Sebaiknya kau mempertimbangkannya, Ken Arok. Apakah kau akan menempatkan diri sebagai lawanku jika aku memaksakan diri? Mungkin. Apa untungnya kau melakukan itu, Kameswara? Kendedes hamil. Ia membutuhkan ketenangan. Aku harus menempatkan diri untuk melindungi dan membantunya. Jika kau memaksa diri, aku akan mencoba untuk memaksakan kehendakku pula. Mungkin aku tidak akan mampu mengalahkanmu, Ken Arok. Tetapi aku yakin, aku akan memberikan kesulitan. Gerakmu akan kupagari. Jika kita bertarung, sebagaimana yang telah terjadi di Panawijen, maka pertarungan itu akan berlangsung berhari-hari, dan kita akan menjadi tontonan. Baik, aku pertimbangkan. Terima kasih. Semoga perampok berkuda putih yang mencoba tampil sebagai pahlawan, namun sebenarnya justru membuat kekacauan itu tidak pernah muncul lagi. Tetapi bagaimana dengan perampok yang lain? Perampok apa? Rupanya Senopati Pragolapati tidak mau membuka boroknya sendiri kepadamu. Oh, aku tidak mengerti. Supaya kau mengerti, paksa dia untuk bercerita. Tanpa peduli terhadap Kameswara dan Senopati Pragolapati, Ken Arok melangkah menuju bilik yang terletak di sudut. Pragolapati dan Kameswara bergegas mengikuti. Pragolapati melihat dua sosok Ken Arok, yang seorang berada di luar dan yang seorang lagi berada dalam penjara. Keduanya sama wujudnya. Permainan kita telah berakhir, Kebo Ijo. Senopati Pragolapati sangat terkejut ketika Ken Arok menyebut nama Kebo Ijo yang baru saja keluar dari bilik berterali besi, dan dengan tidak mengedipkan mata, Pragolapati memandang keduanya. Mengapa kau memandangku seperti itu, Pragolapati? Benarkah orang ini Kebo Ijo? Tidak sulit bagiku untuk menyelubungi wujud Kebo Ijo menjadi Ken Arok, sebagaimana tidak sulit bagiku untuk menyelubungi Kebo Ijo dengan bayangan semu menjadi wujudmu. Kau akan kebingungan kalau bertemu dengan Pragolapati yang lain, dan kau akan kelabakan jika Pragolapati yang lain itu mencemarkan namamu dengan membuat ulah yang tidak baik. Jadi ia benar Kebo Ijo? Lihatlah siapa orang ini. Kebo Ijo berubah menjadi Kebo Ijo. Kebo Ijo. Bagaimana, Ken Arok? Jangan tertegun. Kita tinggalkan tempat ini. Tunggu! Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Kameswara. Tunggu, Ken Arok. Aku belum mendengar sikapmu. Bagaimana sikapku dapat kau lihat dari apa yang akan aku lakukan nantinya? Kameswara, mengapa kau tidak berbuat sesuatu? Apa maksud Tuan? Yang aku bayangkan, kau memaksanya untuk tidak melanjutkan ulahnya. Ia harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bisa dengan kata-kata, bisa pula kau paksa dengan kemampuan ilmu yang kau miliki. Apa yang dikatakan Ken Arok tadi, justru menyimpan sebuah ancaman. Ken Arok bukan orang lumrah, Tuan.
Ken Arok bukan orang yang bisa dikalahkan dengan kata-kata. Juga tidak bisa dikalahkan dengan kemampuan kanuragan. Yang kita lakukan tidak lebih hanya berjaga-jaga. Oh, apakah kau takut padanya? Tidak. Akan tetapi ada sebuah alasan yang menyebabkan aku tidak bermusuhan dengannya. Jika pertarungan terjadi, maka yang terjadi adalah pertarungan yang berlarut-larut tanpa kesudahan. Lalu bagaimana jika Ken Arok masih tetap mengumbar ulahnya? Kita berjaga-jaga. Bagaimana Ken Arok? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Bicaralah padaku. Jangan hanya diam saja. Kau telah menyeretku ke dalam persoalanmu sedemikian rupa. Kau tidak bisa membiarkan aku dalam bahaya karena ulahmu. Ayo bicaralah. Berilah ketenangan kepadaku. Apa yang membuat kau ketakutan, Kebo Ijo? Kedokku telah terkelupas, Ken Arok. Senopati Pragolapati telah mengetahui apa yang aku lakukan. Selama ini aku selalu ingkar telah bekerja sama denganmu. Aku selalu ingkar telah membantumu. Akan tetapi sekarang tidak mungkin lagi, Ken Arok. Pragolapati tidak akan berani berbuat macam-macam kepadamu, Kebo Ijo. Pragolapati mungkin tidak akan berbuat sesuatu. Tetapi bagaimana dengan aku, Tunggul Ametung? Apakah kau pikir aku juga akan berani berbuat itu kepadamu? Sudah jelas, Ken Arok. Aku telah membayangkan Pragolapati tentu akan melapor kepada aku. Aku mungkin akan memerintahkan kepada Pragolapati untuk menghukumku. Pragolapati boleh jadi tidak mau karena takut kepadamu. Tetapi aku bisa memerintahkan kepada orang lain. Kau pikir aku takut melakukannya? Di sana ada seorang pemuda yang kau sebut bernama Kameswara itu, yang tentu akan dihadapkan untuk menjadi lawanmu. Nah, bagaimana ini? Baiklah. Aku akan berbicara. Camkan dan simpan rapat-rapat di dadamu. Bagaimana? Suatu saat kelak, aku Tunggul Ametung itu memang akan kubunuh. Dan permaisuri Ken Dedes yang bukan haknya itu akan kembali menjadi milikku. Oh, gila. Kau akan membunuh aku? Ya, kursi Pakuan Tumapel harus jatuh ke tanganku. Bahkan lebih dari itu, Kediri adalah sasaranku berikutnya. Jika kau takut, untuk sementara kau jangan tinggal di Tumapel. Sampai pada suatu saat kelak, kau mendengar aku terbunuh. Kau boleh kembali ke Tumapel, karena akulah ketika itu yang akan menjadi aku. Benarkah kau akan melakukan apa yang kau katakan itu, Ken Arok? Kau pikir aku berbicara kosong? Kau sudah membayangkan kemana kira-kira kau akan mengungsi? Kau sendiri akan kemana, Ken Arok? Aku akan menempuh perjalanan panjang. Bagaimana dengan perampok berkuda putih itu? Untuk sementara, biarlah Boga Sampir pahlawan berkuda putih itu menghilang. Namun kelak, ia akan muncul lagi di Tumapel. Bagaimana kalau aku ikut denganmu, Ken Arok? Baik. Kalau kau memang menginginkan untuk ikut, aku tidak keberatan. Sepeninggalkan Arok, Tumapel berjalan dengan tanpa gangguan lagi. Ken Arok dan Kebo Ijo tidak diketahui di mana berada. Aku Tunggul Ametung merasa gembira dengan kehadiran Kameswara. Kepada pemuda itu, aku menganugerahi jabatan keprajuritan, tetapi Kameswara menolak. Bahkan pada suatu hari, Kameswara tidak pernah muncul pula di Tumapel. Hilang, tidak ada kabar beritanya. Kecuali Ken Dedes seorang yang mengetahui kemana pemuda yang sebenarnya sangat dicintainya itu pergi. Sementara itu, Empu Gandring terus disibukkan oleh bongkahan logam yang harus dibuat menjerit keris yang dahsyat. Bagaimana, Kakang? Sungguh luar biasa di Anjampiani. Aku orang awam, Kakang. Yang aku lihat hanyalah bongkahan logam. Tetapi di manakah letak keluar biasanya itu, Kakang? Bongkahan logam ini benar-benar bongkahan logam yang paling hebat dan dahsyat dari yang pernah aku temukan. Selama aku menggeluti ilmu Tosanaji, baru kali ini aku menemukan logam yang luar biasa seperti ini. Bongkahan logam ini
mempunyai sifat-sifat baja yang sangat sempurna. Keras melebihi intan, tetapi mudah dibentuk manakala berwujud bara. Tajamnya luar biasa. Bongkahan logam ini akan menjadi keris yang dahsyat jika berpamor Nogo Bondo, menjadi pedang yang luar biasa pula jika berpamor Kilat Bawono. Sebaiknya untuk hari ini cukuplah sampai di sini, Kakang. Tubuh Kakang nampak letih, bahkan lemah karena berpuasa. Rasa-rasanya aku tidak ingin berhenti bekerja. Bongkahan logam yang mulai berbentuk ini seperti menunjukkan beberapa keanehan yang tidak terduga dan membuat penasaran di dalam hatiku. Namun keadaan tubuh Kakang yang lemah juga memerlukan dukungan. Kakang justru akan menyesal karena tidak berhasil menyelesaikan keris itu akibat jatuh sakit. Ya, baiklah. Aku akan memenuhi nasihatmu, Di. Maka demikianlah, dalam hari-hari yang terus berlalu, Empu Gandring yang dibantu oleh Hancam Pianik Kayuwangi terus disibukkan oleh karya yang didorong oleh karsanya. Sesekali terdengar ayunan palu yang tidak begitu keras, atau suara desis ketika baja membara dicelupkan ke dalam air yang bertabur bunga kembang telon. Dan ketika malam larut, dengan picitan tangannya yang menyimpan kekuatan dahsyat, Empu Gandring mulai meraut bongkahan logam itu menuju bentuk yang diharapkan. Sementara itu, Ken Arok dan Kebo Ijo telah sampai di suatu tempat. Bukan main. Inikah Kediri itu? Iya. Kenapa? Ternyata Kediri adalah sebuah kota yang besar, ramai dan sibuk. Pasar yang ada di Tumapel tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan pasar ini. Kelak jika aku telah menjadi raja, akan aku bangun pelbagai sarana yang lebih lengkap. Kesejahteraan yang merata, ketenangan, dan perlindungan kepada kaula. Nah, Kebo Ijo. Iya. Apakah kau tidak melihat sesuatu yang aneh di sini? Apa maksudnya? Kau lihat yang di sana itu. Aku tidak tahu yang kau maksud. Apakah di Tumapel kau melihat beberapa orang prajurit berjaga-jaga seperti di sana itu? Apa artinya, Ken Arok? Artinya, Kediri yang terlihat megah itu menyimpan borok di dalamnya. Aku mengajakmu ke Ganter, karena di Ganter berkumpul banyak orang-orang yang tidak puas terhadap Baginda Kertajaya. Kesalahan Baginda yang sangat mendasar adalah Baginda tidak menghormati para Brahmana Resi. Baginda merasa dirinya adalah penjelmaan dari kekuasaan tertinggi di dunia ini. Tetapi mengapa pasar yang harus dijaga? Betapa bodohnya kau, Kebo Ijo. Sudahlah, terangkan sajalah. Pasar adalah tempat yang paling aman bagi Telik Sandi untuk bertukar berita. Itulah yang terjadi. Oh, iya ya. Lihat. Prajurit itu mengawasi kita. Jangan-jangan kita akan dicurigai. Bersikaplah yang wajar. Jangan menumbuhkan kecurigaan. Bukankah kita tidak bermaksud apa-apa? Kita bukan mata-mata. Aku yang berkepentingan dengan tahta Kediri. Jangan lupa hal itu, Kebo Ijo. Ayo kita pergi. Ken Arok segera membayar makanan dan minuman yang dibelinya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Kebo Ijo benar. Beberapa prajurit yang mengawasi segenap kegiatan di pasar itu, perhatiannya tertuju kepada Ken Arok dan Kebo Ijo. Ken Arok dan Kebo Ijo bergegas melalui sebuah lorong, tetapi beberapa prajurit segera mencegatnya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.